Saya cuti hari ini. Iya. Baik. Chandra hadir, Bu. Ya. Chandra Hadir ya? Hadir. Hadir, oke. Hadir, Bu. Oke, begini lanjutannya nanti untuk kan kemarin praktek ya Bapak Ibu terkait jadi Bapak kan kemarin G. Bab 2 nanti Bapak Ibu siapkan mulai dari saya kemarin kan PR-nya nyicil bab 1 mapping jurnal. Kemudian dari Bu Iin baca-baca tinjauan pustaka buat kerangka konsep hipotesisnya apa. Itu selesai bab 2. Nanti di akhir presentasinya bukan sekarang. Tapi sudah mulai nyicil, sudah mulai punya gambaran yang kemarin Bu Iin. Gitu nggih. Nah, selanjutnya saya ini sudah masuk loncat bab 3. Anggaplah bab 2-nya sudah selesai kemarin. Apakah ada pertanyaan yang bab 1, bab 2 Bapak Ibu? Iya. Saya betul dulu absen malam. Kok hilang? Mas Fajri, Bu Roisa sudah masuk, Mas Fajri. Hostnya bisa dialihkan. Assalamualaikum Bu Roisa, monggo dipersilakan Ibu lanjut. Mikrofonnya mohon dinyalakan, Bu. Oh iya, sorry. Saya dari tadi berarti mau batir bicara-bicara Pak. Iya, macam Mira. Nggak masuk ke ruang Zoom soalnya, Ibu. Maklum lansia. Gini. Dari saya kemarin kan sudah punya gambaran membuat bab 1, latar belakang, tujuan umum, tujuan khusus, manfaat penelitian. Dari materinya mungkin harapannya Bapak dan Ibu mampu membuat tinjauan pustaka, referensi berdasarkan konsep variabel, kemudian hipotesis penelitiannya apa. Dari MK akan lanjut. Pak Heri mewakili teman-temannya, ada yang dibingungkan atau malah belum punya gambaran? Yang penting tidak meneliti tentang gambaran. Pak Heri, komandan. Pion, Bu, saya. Pion. Gimana? Ada yang ditanyakan enggak? Oke, kalau dari saya pribadi sih, Bu, mohon maaf, Bu. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi
wabarakatuh. Waalaikumsalam. Dan saya pribadi sebetulnya yang ditunggu-tunggu itu pembagian pembimbing, Bu. Karena yang bagaimanapun ditunggu nanti kita bagian akan pembimbing. menyesuaikan dengan maunya para pembimbing seperti itu kan, Bu. Nggih. Ambil kasus A, ternyata jangan, Mbak, ambil ini aja kan. Nggak bisa, Ada nggak pembimbing boleh satu sama gitu. pembimbing dua. Jangan Pak, nggak bisa. Kalau Bapak sudah punya basic mapping jurnal, dia nggak akan, dia nurut, semua akan nurut. Jika punya, kecuali Bapak Ibu ini datang dengan kebingungan, akan diarahkan sesuai kemauannya pembimbing. Kalau Bapak sudah bersih kekeh dengan ide yang sudah ada sesuai fenomena tempat kerja dan didukung jurnal di portal Garuda belum ada, yakin saya potongan kuku, bukan potongan tangan ya, potongan kuku dia akan menerima, gitu Pak. Oke. Kalau mohon maaf Ibu, pengalaman yang di 3 kemarin itu kan yang saya alami seperti itu. Jadi kita di saat kapan Pak? Kenapa Ibu? Di saat D3. Iya betul, saat D3 kita sudah ada masalah, kita sudah ada studi pendahuluan, ada percakapan. Penurut, seharusnya Bapak punya ide. Ya, kalau tidak nurut nanti nggak ditandatangani Bu. Nggak mungkin lah, ada seperti itu, udah ada dosen kayak gitu. Dosen pendidik kayak gitu. Bapak dosen gitu. Ada Pak Frandi Aditya Bu. Ya. Mau tanya Pak Adi. Assalamualaikum Ibu. Ya, Mohon izin bertanya. Jadi kalau misalnya untuk skripsi nanti itu berarti cukup 1 judul asalkan dari argumen yang mau diteliti sudah jelas, itu cukup 1 judul ya Bu ya? Bisa. Bisa Pak. Bisa, asalkan dicek di portal Garuda dulu nggih. Tidak sama dengan yang lain, harus ada perubahan sedikit. Gitu ya. Terima kasih. Nggih, bisa. Nanti tergantung saya tuh pembimbingnya saya kumpulkan dulu. Siap Bu, kelas Proksus Bu. Iya, kelas Proksusnya kelas Patas Jawa Timur. Bu izin bertanya Bu. Ya Bu Martina. Ini Bu, saya itu kebingungannya nanti kalau pas waktu baca di jurnal itu kan ada di kolom-kolom itu kemarin kalau mau mapping jurnal kan ada pakai metode apa gitu kan. Nanti ini kuantitatif atau kuantitatif metode yang seperti itunya. Iya, tergantung metode yang Ibu baca jurnal. Misalnya yang Ibu baca metode penelitian ini merupakan metode kuantitatif. Ibu kan belum dapat materinya kuantitatif itu apa. Itu metode tulis itu yang penelitian ini metodenya kuantitatif. Pada penelitian ini metodenya eksperimen. Pada penelitian ini kuasi eksperimen pre dan post test design misalnya gitu. Ya itu metodenya. Populasinya sekian, sampelnya sekian, dibuat sekian kelompok, kemudian diberi intervensi pemberian ekstrak jahe. Nah itu metode. Tulis dari kolom itu. Nah yang sama persis, loh metodenya orang ini begini, metodenya Ibu apa nih? Apa sama? Nggak boleh kalau sama. Harus ada perbedaan. Perbedaan sedikit gitu aja nggak apa-apa. Yang penting ada beda. Oh saya ekstrak jahe plus jambu saya campur. Berdasarkan referensi. Kan berbeda dengan jurnal yang sebelumnya. Begitu maksudnya. Ya. Metodenya ini apa? Nanti akan dijelaskan metode-metode penelitian oleh Pak Hamim. Ya. Karena Pak Hamim juga nggak bisa, nanti akan dijelaskan Kamis ya. Nanti jadwalnya kalau Pak Hamim bisa. Kamis, Jumatnya Pak Kusairi, kemudian Bu In. Bu Titi terakhir. Cukup Bu Martina? Cukup. Oke, baik.
Cukup ya. Oke, saya masuk sekilas di bab 3 itu biar tahu. Di bab 3 itu ada konsep selain desain, itu ada variabel dan definisi operasional. Kenapa saya loncat ke variabel dulu? Biar Bapak Ibu tahu variabelnya gitu ya. Jadi variabel dan definisi operasional. Definisi itu artinya variabel itu harus jelas. Punya tolak ukur nanti Bapak Ibu ya. Di bab 3 itu. Nah, ini variabel itu apa? Variabel itu sesuatu yang menjadi objek ya, jadi objek garapan. Yang mau digarap nanti kan variabel. Garapannya apa? Misalnya kepatuhan itu kan objek. Sikap, kemudian kinerja itu variabel. Penelitian mempunyai nilai. Oh, nilainya apa? Oh, sikapnya bisa baik, bisa cukup, bisa kurang, sikapnya buruk atau apa, sesuai referensi nanti ya. Itu pengertian variabel. Variabel merupakan objek. Objek itu sasaran penelitian ya, yang mempunyai variasi. Satu orang dengan yang lain atau satu objek dengan objek yang lain. Misalnya kepuasan, itu kan objek kepuasan pada siapa? Kepuasan pelayanan kesehatan pada siapa yang biasanya menikmati pelayanan kesehatan Bapak Ibu? Pelayanan kesehatan siapa yang menikmati? Pasien. Ya, kepuasan pasien di poli misalnya gitu ya, di poli itu kan objeknya siapa ya, pasien. Terkait apa variasinya? Puasan, bisa puas, bisa enggak, itu variasi. Kemudian variabel itu mempunyai karakter yang dapat dilihat, diobservasi ya, diamati. Itu merupakan suatu pengenal atau atribut dari sekelompok objek. Terjadinya variasi antara objek yang satu dengan objek yang lain dalam suatu kelompok tertentu. Sasarannya manusia ya sementara ya, bukan hewan. Kalau hewan kan biasanya itu tikus, itu biasanya orang-orang farmasi gitu tuh sasaran objeknya adalah hewan. Kalau Bapak Ibu ini adalah manusia dulu. Variabel itu banyak jenisnya. Bapak Ibu cukup mengetahui variabel independen dan variabel dependen aja. Kalau variabel confounding dan sebagainya nanti Bapak Ibu kalau berminat ke S2 silakan meneliti variabel luar. Sekarang intinya jadi independen dan dependen aja cukup untuk strata skripsi ya, membuat skripsi ya. Variabel independen itu apa? Berarti variabel julukannya bebas. Bebas. Artinya apa? Variabel yang bisa mempengaruhi variabel ke ranah teori secara mandiri ya. Berarti variabel independen itu variabel yang bisa mempengaruhi. Kalau variabel dependen atau tergantung istilahnya atau terikat itu variabel yang dipengaruhi. Kira-kira kepuasan itu variabel independen atau dependen Bapak Ibu? Yuk, apa kira-kira? Variabel apa kira-kira? Kepuasan? Yuk, siapa yang bisa jawab? Kalau yang sudah punya tema nih, ada 2 variabel misalnya, kan minimal 2 variabel, nggak boleh 1. Kalau 1 kan gambarannya 2 variabel. Kira-kira variabel yang ada di pikirannya Bapak Ibu itu apakah variabel bebas atau variabel tergantung yang mana gitu? Beri contohnya coba. Contohnya kepuasan itu variabel bukan? Variabel Bu. Variabel itu kira-kira posisinya di kepuasan itu mempengaruhi atau dipengaruhi? Dipengaruhi. Hah? Dipengaruhi Bu. Dipengaruhi oleh apa?
Apa? Variabelnya apa berarti satunya? Pelayanan. 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 Pelayanan apa? Contoh, misal ya, hubungan pelayanan apa? Pelayanan kan umum, biar khusus itu. Pelayanan apa? Pelayanan kesehatan atau mutu pelayanan ya? Mutu pelayanan ya? Mutunya ya? Pelayanannya api apa enggak sih? Mutunya gitu ya? Nah, misal contohnya, hubungan mutu pelayanan dengan, kalau hubungan itu tanda hubungnya dengan, kalau pengaruh ini sudah rumusnya. Kalau pengaruh tandanya terhadap, pengaruh pendidikan kesehatan terhadap sikap siswa misalnya dalam berperilaku hidup bersih dan sehat, itu pengaruh. Kalau hubungan mutu pelayanan dengan kepuasan pasien di poli titik-titik. Nah, misalnya contoh yang pertama, hubungan mutu pelayanan dengan kepuasan. Yang mana variabel independen, yang mana variabel dependen? Mana yang mempengaruhi, mana yang dipengaruhi? Berarti mutu pelayanan posisinya di variabel independen. Yang kepuasan mutunya di dependen. Itu akan jelas nanti di kerangka konsep ya. Itu akan ditarik lurus di garis tidak putus-putus. Beda, ternyata kepuasan itu juga dapat dipengaruhi oleh variabel lain, itu yang disebut dengan variabel luar atau confounding. Nggak usah sampai ke situ lah, hanya sekedar tahu aja bahwa variabel confounding itu dapat mempengaruhi, baik mempengaruhi mutu pelayanan maupun mempengaruhi kepuasan. Koyoknya ini deh dipengaruhi juga kayak gini. Bisa dari umurnya, bisa dari ini, kan banyak cabang nanti di kerangka konsep. Tapi tidak diteliti, tidak usah aja. Bapak Ibu cukup meneliti 2 variabel aja untuk taraf skripsi. Kalau sudah magister nanti, Bapak Ibu variabel yang kira-kira bisa mempengaruhi juga, itu yang disebut confounding, nggak jelas bisa dipengaruhi ini, dan itu perlu diteliti nanti dilanjutkan. Yang saat ini Bapak Ibu fokus 2 variabel aja. Kalau saya ingin meneliti variabel luar juga nggak apa-apa Bu, ya nggak apa-apa, asalkan nggak bingung. Kan perlu banyak variabel. Sekarang 2 aja cukup. 3 boleh Bu, 4 boleh, minimal 2. Jadi independen dan dependen itu. Wajibnya 2. 1 Bu, nggak boleh maksa, itu sudah aturan. Skripsi 2 variabel ya. Paham dari variabelnya Bapak Ibu? Metodenya nanti diapakan? Nanti akan dijelaskan oleh Pak Hamim, karena itu materinya Pak Hamim, nanti biar sinkron dengan Pak Hamim. Oke? Baik, ada pertanyaan dari variabel independen dan dependen, sudah masuk di memori atau masih ada di luar memori? Gimana? Masuk Bu. Masuk ya? Oke, masuk. Bungkus ya, lanjut. Ini variabel yang lain ya, ada variabel moderator, ada variabel kontrol, itu faktor-faktor ini sekedar dibaca aja. Ternyata banyak ya jenisnya variabel, banyak. Tapi Bapak Ibu wajibnya itu hanya 2 saja. Variabel independen dan variabel dependen, atau variabel bebas dengan variabel tergantung. Kalau ujian pasti ditanya begini, sudah presentasi, oke, ada berapa variabel judulnya Bapak Ibu? Kalau bingung ya bingung, apalagi hang biasanya nggak jawab. Ada 3, dari mana 3-nya? Ternyata poli juga dijawab. Iya Bu, contoh ya, mutu pelayanan, ya satunya kepuasan, satunya poli. Nah, poli kan enggak masuk, poli itu kan tempat. Saking sepanengnya saat ujian ya, poli jadi variabel.
Gitu, biasanya penguji begitu, namanya tanya. Tanyanya cuma bagaimana perasaannya. Kalau saya tanya, bagaimana perasaannya Pak Hendrik hari ini? Cukup pertanyaan saya untuk sidang proposal. Enak kan Pak? Bisa jawab Pak perasaannya Pak? Bisa ya, jawab ya. Kalau sekedar perasaannya, ini yang disebut variabel sebab, ini hubungan, ini akibat. Ya bisa. Ya, jadi ini antara, juga ada jenis variabel antara. Bisa di antara variabel itu sebenarnya ada faktor lain yang bisa menghubungkan ke kepuasan, tapi tidak usah diteliti dah. Langsung aja bapaknya atau ibunya langsung dari sebab ke akibat itu aja. Ini faktor hubungannya. Jadi langsung ke variabel bebas saja. Tidak usah ke moderator, tidak usah ke kontrol, itu nanti kalau masih ada semangat ke S2, apalagi ke S3, nanti ini diteliti semua, ya. Oke, sekarang itu variabel 2 aja cukup. Sudah harus masuk memori 2, independen dan dependen. Sekarang di bab 3 itu ada yang disebut definisi operasional. Apa sih yang disebut mutu pelayanan? Itu didefinisikan. Maksudnya definisi operasional ini adalah memberikan definisi yang memudahkan pembaca informasi terkait variabel, bagaimana cara mengukurnya. Bukan definisi berdasarkan buku plek gitu, enggak. Tapi kita baca bukunya, oh ini loh. Intinya definisi operasional itu definisi yang disederhanakan biar pembaca mudah memahami. Yang disebut mutu pelayanan itu apa sih? Misalnya secara teori, mutu pelayanan adalah suatu yang kita berikan, misalnya, baik itu pelayanan fisik maupun psikologis terhadap pasien untuk memberikan peningkatan kesehatan, misalnya. Itu secara teori, sesuatu. Jadi paling tidak nanti secara faktanya jadi yang mudah dipahami. Gitu. Ya. Itu ada pertanyaan Bapak Ibu? Oke. Variabel. Ya. Oke, ya, definisi operasional didefinisikan secara mudah oleh pembaca, gitu ya. Ada pertanyaan? Nah, ini contohnya. Jadi tadi kalau misalnya ada 2 variabel, tadi mutu pelayanan dan kepuasan ya, berarti mutunya ini apa sih definisinya? Gini tulis. Oh, gimana sih cara mengukurnya? Itu indikator. Pak Hendri ini orangnya pinter ya, apa cara mengukurnya Pak Hendri? Pion Bu saya. Ya, Pak Hendri itu pinter. Oh, setiap ujian nilainya 100, itu indikator. Nah, ini indikatornya amin. Nanti. Hah? Amin. Amin, ya amin, amin. Itu masing-masing diginikan, Pak. Ya. Oke. Yang mutu pelayanan ini contoh, ini misalnya dukungan keluarga, definisinya apa? Di definisi operasional itu ada alat ukurnya apa? Untuk mengukur mutu pelayanan itu pakai apa? Oh, ternyata pakai kuesioner. Ini skala data belum dijelaskan ya, nanti ini saya lewati dulu. Biar tidak tambah mumet, belum dijelaskan saya terangkan. Oke, yang ini misalnya pemberian ASI, definisinya apa? Pemberian untuk peralihan dari ASI ke makanan keluarga tambahan ya, MPASI. Ini alat indikatornya apa? Nih ya, memberikan MPASI dini, tidak memberikan, ini indikatornya pakai apa? Lembar observasi. Cara mengukurnya seperti apa? Ini harus ada instrumen, nanti akan disampaikan oleh dosen yang lain, gitu ya. Nanti yang di definisi operasional itu matriknya terdiri dari variabel, definisi operasional, indikator, alat ukur, skala data, skor.
Nih, ini nanti yang ada isinya di tabel definisi operasional. Definisi operasional tidak dinarasikan, tapi dibuat tabel seperti barusan yang saya. Ini di bab 3. Sudah 2 kali pertemuan, 3 kali ini sudah Bapak, Ibu sudah menyusun sampai bab 3. Cepet kan? Ya, cepet kok. Bu. Ya Pak Hendri. Cepat sekali. Cepet kan? Semalam cepet apa meneh kopas. Kopas itu bahaya ya. Ya Bu. 2 jam selesai ya indikator ini. Ini Bapak Ibu libur ya Sabtu ya atau masih kerja? Masuk sip Bu. Pak Yusuf kenapa termenung tuh? Libur terus saya, Bu. Lamun mencari merenung. Oke, mulai sekarang sudah merenung tema yang akan diteliti. Merenung yang paling baik Bapak Ibu saat konstipasi, agak lama ya. Jadi kira-kira tema saya apa gitu. Ini kan merenung ya Mas. Ini gambarnya merenung. Materi mau proposal merenung ya Mas. Renung, Bu. Ya? Renung. Oke. Bapak Ibu, saya mohon maaf ya, cukup sekian kenalan dulu ya. Nanti dilanjut ya, biar nggak tambah gini ya, pusing ya. Iya, pusing. Soalnya saya mau pergi sebenarnya. Daripada kosong saya ngisi sebentar. Barakallah, salam Bu. Ya? Iya Bu, enggak apa-apa. Nah, kemarin Pak Kus nggak bisa, Bu In nggak bisa, Pak Hamim nggak bisa. Oke lah, saya masuk sebentar aja. Pokoknya saya ketemu ya. Barakallah, selamat Bu. Iya, daripada kosong. Agama nanti juga kosong ya? Kosong. Kadung semangat belajar kosong kabeh. Kasihan. Saya masuk berapa menit ini tadi? 20 menit ya. Terima kasih Bu. Apa-apa yang penting hari ini kuliah gitu loh ya. Penumpangnya banyak Bu. Saya kirim ya, Bisnya Bapak Ibu ya. agak-agak. Mohon maaf ya, saya soalnya mau pergi sudah janjian tapi lupa saya. Terus kadung janjian tapi Linknya jangan lupa Bu ya. ya, apa Pak Kohar? Linknya jangan lupa. Iya, oleh-olehnya. Oke. Oh, Oleh-oleh dari link, Bu. pasar habis Link ini absen. apa Pak? Jeruk. Link absen, Saya ke Bu. pasar dulu ya Pak. Link absen. Ya. Absensinya Oke. Bu, absensi. Jangan tanya dulu dah. Saya Atur sudah nuhun, Ibu. telat ini. Tiket saya cepat berangkat kereta ke Semarang. Oh, hati-hati Selamat Bu. Hari Guru. Oh, selamat hari guru, mana hadiahnya? Di rumah Bu. Via WA Mana Pak? Pak Yusuf, hadiahnya mana Pak? Aman, Dari Bu. Ibu. Hendra banyak uangnya. Oke dah. naik mobil-mobilan Oke gratis, cukup Bu. ya, mohon maaf ya, saya lanjut insya Allah setelah Pak Kus masuk, Bu In masuk, Pak Hamim masuk, saya masuk gitu ya. Oke? Terima kasih Bu. Semoga dengan sedikit ini Oke, Bu, bisa materinya menambah gitu. kebingungannya ya. Ya. Bu, materinya nanti. Ya, saya kirim materinya ya, Bu. Nggih, matur nuwun. Nggih, Bun. Saya cukup dulu nggih. Iya. Ya udah Bu, makasih Bu. Yang penting masuk Ingatkan, ketemu Bu. saya gitu. Nggih. Ya sudah, sekarang yang ikut ini saya dulu ya. 58, stagnan 58, enggak sampai 70 ya. Saya putus sih. Ada tambahan Bu, kemarin Ada biasanya tambahan. 52, Pokoknya 53. sampai ujian ada tambahan loh, Pak. Enggak, jangan Bu. Ya, stop, nggak ada tamu saya. Oke. Sampun, terima kasih nggih. Semoga bermanfaat. Silakan disusun mapping jurnal yang 10 itu. Sama buat kerangka konsep. Sama variabel. Banyak ya. Udah, ya dibaca dulu. Ini belum tuntas sebenarnya, masih panjang ceritanya. Ya, Tapi usaha. saya akhiri dulu ya. Nanti dijelaskan sama Semangat PJMK belajar. Bu. Oke. Ya, saya kirim ke BJMK. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.